Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk silaturahmi ya via Zoom, dan kali ini kita akan penjelasan tentang cara pendaftaran di Universitas Wahid Hasim jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau, jalur khusus untuk faktor U, usia maupun uang. Karena di sisi uang insya Allah ini pasti jauh lebih murah, dan di sisi waktu juga lebih cepat lulusnya. Oke, pada kali ini kita akan sampaikan pada tahapan untuk ketiga. Oke, ini adalah tahapan ketiga ya. Jadi tahapan pertama itu data diri, melengkapi data diri Bapak Ibu sesuai dengan KTP ya. Dan eh, setelah melakukan data diri, nanti ada proses untuk pembayaran pendaftaran. Jadi pembayaran pendaftaran itu berlaku virtual akunnya adalah namanya Bapak Ibu sendiri. Nanti kalau Brimo berarti langsung masuk ke pembayaran virtual account. Tapi kalau BSI ada langkah-langkah ya, yang sudah saya sampaikan di grup. Setelah unggah data diri, mengisi data diri pendaftaran, nanti masuk ke unggah berkas pokok, yaitu melalui setelah data diri nanti pembayaran tunggu di approve oleh admin. Jadi setiap tahapan itu menunggu approve admin ya. Ada 5 tahapan sampai selesai nantinya. Nanti setelah data diri itu pengisian dan membayar uang pendaftaran sesuai prodinya, S1 250, S2-nya 500. Nanti akan di-approve oleh admin pada hari dan jam kerja. Jadi kalau jenengan bayarnya malam, jangan panik kok nggak di-approve, itu akan di-approve besok. Ya. Jadi approve-nya itu pada hari dan jam kerja. Setelah itu nanti akan terbuka tahapan kedua, unggah berkas pokok. Ini tidak perlu saya jelaskan karena isinya untuk ngupload foto bentuk JPG, terus berkas pokoknya itu KTP, KK, ijazah, dan transkrip nilai. Kalau ke S1 berarti transkrip nilainya itu yang di belakangnya ijazah SMA itu ya. Di sini perlu kami sampaikan yang boleh mendaftar adalah lulusan SMA atau sederajat atau kejar paket C ya, pendidikan formal seperti itu, dan lulusnya itu eh, paling terakhir adalah 2023. Jadi kalau 2024 atau 2025 itu belum boleh. Ya. Jadi harus sebelum 2024. Kalau 2009 boleh nggak? Oh, sangat boleh. Pokoknya eh, di bawahnya 2024. Karena ini khusus faktor U, makanya kalau sudah 10 tahun, 15 tahun belum kuliah, mau lanjut boleh. Setelah itu riwayat hidup. Riwayat hidup itu ya ijazah dan CV ya. Riwayat hidupnya Bapak Ibu semuanya. Nanti tunggu di approve baru akan terbuka di uh, CV ini. Ini tahapan ketiga. Ini akan saya jelaskan untuk tahapan ketiga ini ya. Karena ini ada 16 pertanyaan ya. Oke. Dari pertama itu transkrip nilai. Transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh atau di jenjang pendidikan sebelumnya. Maksudnya ini jika khusus untuk transfer SKS. Jadi kalau ada yang pernah kuliah di kampus lain dan belum lulus, di sana keluar, terus mau pindah ke Unwahas ini jalur khusus ini, jalur RPL, maka ini yang diunggah. Ya.
Ini nilai mata kuliah yang pernah ditempuh ya, sebelumnya, yang belum lulus itu, KHS-KHS-nya itu ya. Jika tidak ada, jika tidak punya, misalnya dari SMA ini baru mau kuliah sekarang ke S1, berarti yang diunggah adalah nilai yang di belakang ijazahnya itu. Kan ada nilainya ya. Oke, satu paham ya. Oke, yang kedua, SK pengunduran diri atau keterangan pindah kuliah dari perguruan tinggi asal. Ini jika ada yang transfer SKS. Maksudnya yang di kampus sebelumnya itu sudah sampai ke semester 2 atau 3 atau 4 gitu. Nah, maka ada SK pengunduran diri, minta ke kampus sebelumnya ya. Kalau memang itu pindahan dari kampus lain ya. Kemudian ya. Waduh. Kemudian ini kalau nomor 2 ini tidak, maksudnya jangan tidak transferan, mau kuliah perdana ini ya, ini dikosongi. Ini kan nggak apa-apa, tinggal ya dilewati ya. Yang nomor 3, daftar riwayat pekerjaan dengan tugas yang dilakukan. Ini boleh yang kalau PNS atau P3K itu kan di SKP itu ada uraian tugas, ya itu diunggah. Kalau tidak punya berarti dilewati. Ya. Sertifikat kompetensi ini jika Bapak Ibu telah menempuh apa diklat atau pelatihan-pelatihan gitu. Ya, nanti misalnya punya 10 sertifikat, jadikan satu file, nah, baru diunggah. Kalau nggak punya sertifikat sama sekali, ya berarti diabaikan. Kemudian nomor 5, sertifikat pengapresian yang sesuai dengan kerja demikian. Maksudnya di sini bisa SK ya, boleh SK pengangkatan pertama, boleh. Foto pekerjaan yang dilakukan atau deskripsi pekerjaan. Ini tempat jenengan bekerja, waktu ngetik itu di komputer, temannya suruh fotokan ya. Atau pakai Word pekerjaan yang dilakukan Bapak Ibu selama ini diuraikan satu lembar aja. Ya. Nah, nomor 7, ini adalah buku harian, itu maksudnya LCKH, jadi laporan kegiatan, laporan capaian kinerja harian. Nah, kalau swasta berarti ya laporan apalah, yang penting ada keterangan satu lembar untuk menunjukkan aktivitas Bapak Ibu. Nomor 8, lembar kerja etika bekerja di perusahaan. Maksudnya ini kayak kalau di ASN berarti SKP ya. Tapi kalau di swasta berarti uraian tugas ya. Uraian tugasnya Bapak Ibu. Yang tanda tangan ya atasannya masing-masing. Terus dokumen analisis atau perancangan parsial atau lengkap ketika bekerja di perusahaan. Ini maksudnya ya sama seperti yang nomor 8 ini ya. Jadi ini bisa jadi perencanaan atau kalau di SKP kan di halaman awal itu ya. Rencana kontrak kinerja itu ya. Logbook itu ya buku aktivitas Bapak Ibu didokumentasikan dalam eh, catatan. Nah, nanti jadikan PDF juga. Ini catatan pelatihan di lokasi tempat kerja jika ada pernah ikut diklat-diklat atau pelatihan. Terus nomor 12, keanggotaan asosiasi profesi yang relevan. Misalnya Bapak Ibu punya atau ikut di organisasi ormas atau mungkin di Ansor atau di lembaga ormas yang lain, monggo.
tunjukkan dengan SK ya, bagi yang punya. Referensi surat keterangan laporan pihak ketiga dari pemberi kerja. Ini maksudnya surat keterangan kerja ini nomor 13 ini. Jadi kalau Bapak Ibu di KUA ya, berarti minta surat keterangan. Surat keterangan menjelaskan tulisannya adalah bahwa ya, surat keterangan. Nah, bawahnya yang bertanda tangan di bawah ini, nah, sebutkan nama Bapak Ibu, identitas, terus menerangkan bahwa pegawai tersebut adalah bekerja di KUA mana. Nanti yang tanda tangan kalau di KUA berarti kepala KUA-nya masing-masing. Cukup kepala KUA-nya. Untuk ini penghargaan dari industri jika punya sertifikat penghargaan. Yang ke-15 penilaian kinerja itu SKP ya kalau di ASN. Kalau swasta berarti ya kayak misal ya penilaian kinerja dari perusahaannya. Nah, nomor 16 ini ada dokumen lain yang relevan. Jadi kalau punya pengalaman atau yang lain-lainnya, nah, nanti uploadnya di sini. Nah, di poin 3 ini, di tahapan ketiga ini ada 16 pertanyaan, itu diisikan, diupload jika memiliki dokumen tersebut. Jika tidak punya, ya diusahakan ada menyesuaikan, karena ini nanti akan mempengaruhi di tahapan klaim makul. Ya, klaim makul ini adalah untuk mengklaim mata kuliah yang tidak dikuliahkan, maksudnya nanti di asesmen. Nah, ini adalah untuk bahan pertimbangannya para tim asesor. Nah, ini yang kiri, ini adalah pendidikan formal ya. Penambahan pendidikan formal, nanti diklik jenjangnya apa, ya. Misalnya SMA ya. Kalau yang muadalah berarti tidak menempuh pendidikan formal, tapi harus menunjukkan uh, kesetaraannya dari Kemenak itu ada biasanya. Tahun masuknya berapa, terus tahun lulus berapa. Dan ini nama pendidikan instansinya. Oke, terus save. Begitu juga seterusnya ini tambah pelatihan profesional kalau perlu pernah ikut diklat atau yang lainnya ya. Jadikan satu file, misalnya pernah ikut 10 kali diklat. Jadikan satu file PDF, dikompres, pakai I love PDF juga boleh. Dan nanti sampaikan di sini. Penyelenggaraan siapa, jangka waktunya berapa hari, gitu ya. Oke. Yang di sini sama, ini kalau pernah ikut seminar ya atau konferensi, ini kalau ada piagam penghargaan, ini organisasi atau profesi ilmiah lah ya, atau mungkin ikut apa advokat atau apa gitu. Ini riwayat pekerjaan, pengalaman pekerjaannya Bapak Ibu, bisa diuploadkan SK juga boleh. Nah, nanti kalau sudah diupload semuanya ini ya Bapak Ibu, ini baru klik selesaikan tahapan ini, diklik. Nah, maka setelah diklik akan menunggu approval oleh admin. Nanti akan dicek. Kalau sudah sesuai, nanti akan terbuka klaim makul. Klaim makul ini ada kalau 190 SKS ya. Nah, nanti untuk cara ngisinya bagaimana, tinggal dicentang, terus pilih nilai. Misalnya mau pilih nilai A semuanya dari 90 SKS tersebut. Nah, nanti akan dinilai oleh tim asesor. Nah, posisi nomor 4 ini, tahapan 4 ini akan mulai dinilai oleh tim asesor pada bulan Februari. Ya. Jadi untuk Desember Januari ini tahapannya Bapak Ibu itu mentoknya sampai di CV tahapan 3 ini. Ya. Tahapan 3 ini kalau sudah selesai semua, nanti selesaikan tahap ini dan nanti di Februari itu atau kalau Januari ini sudah selesai tahapan 3, tahapannya ini akan dibuka. Nah, nanti akan diklaim. Nah, tim asesor akan menilai di bulan Februari ini.
Nanti kalau Februari sudah dinilai oleh tim asesor, nah, dinyatakan sudah selesai, baru nanti tahapan untuk membayar UKT semester 1 untuk mendapatkan NIM itu di bulan ya Februari itu setelah klaim makulnya itu dinilai oleh tim asesor gitu. Panjang ya tahapannya ya, karena ini RPL ini ya memang berjenjang tahapannya, tidak bisa langsung yang penting punya ijazah SMA gitu langsung daftar dapat NIM gitu belum. Nah, nanti untuk dapat NIM-nya harus bayar UKT itu boleh dicicil 5 kali angsuran. Nah, baru nanti dapat NIM. Nah, nanti perkiraan akan dilakukan perkuliahan awalnya itu di bulan Maret ya. Kalau nggak ada halangan pertengahan Maret atau mungkin di awal April. Kalau di bulan Maret nanti ada yang kendala-kendala, ada perbaikan-perbaikan, maka paling lambat April itu sudah mulai perkuliahan. Gitu. Oke, begitu nggih, Bapak Ibu. Semoga bisa dipahami untuk tahapannya ini. Nah, untuk bayar 1.500.000 itu adalah di tahapan 4 ini ya. Nah, jadi nanti kalau setelah tahapan 3 selesai, dana unggah selesai, terus dari admin sudah approve, akan terbuka di tahapan 4 ini, barulah Bapak Ibu bayar 1.500.000 itu untuk klaim mata kuliah. Klaim mata kuliah untuk yang S1 itu ada 90 SKS. Jadi 90 SKS itu nanti tidak dikuliahkan, tapi berdasarkan dari berkas-berkas yang Bapak Ibu upload ini yang akan dinilai oleh tim asesor ya. Sedangkan kuliahnya itu nanti hanya 58 SKS termasuk skripsi. Jadi totalnya adalah 148 SKS. Nah, nanti kalau sudah lulus, Bapak Ibu itu bisa disondingkan ijazahnya transkrip nilai dengan yang jalur kelas reguler. Itu sama-sama 148 SKS. Bedanya kalau di RPL ini ada 90 SKS yang tidak dikuliahkan, hanya 58 SKS saja yang dikuliahkan. Sehingga tempuh waktunya itu 3 semester insya Allah sudah lulus. Kalau reguler kan sampai 8 semester ya, 4 tahun. Kalau ini insya Allah dalam 1,5 tahun ini sudah bisa lulus. Perkuliahannya seminggu sekali, setiap hari Sabtu atau Minggu. Nah, kalau nggak Sabtu ya berarti Minggu. Via online, gitu ya. Secara online. Kalau yang S2 itu ada beberapa mata kuliah juga yang direkognisikan. Ada 36 SKS S2. Sedangkan yang 8 SKS-nya itu dikuliahkan. 4 mata kuliah. Jadi sehingga kalau S2 itu semester 1 itu menempuh kuliah 4 mata kuliah tuh kayaknya ya. Totalnya 12 SKS, sedangkan yang sisanya itu di tesis semester 2. Jadi semester 2-nya itu fokus ke tesis. Sehingga waktu untuk tempuh S2 itu cukup 2 semester insya Allah sudah lulus. Gitu. Kalau reguler S2 minimal tuh 4 semester. Ya kalau beruntung ya bisa 3 semester reguler. Seperti saya S2-nya di Udinus, ambil teknik informatika itu normalnya ya teman yang lain bisa 5 semester, alhamdulillah saya 3 semester reguler. Itu nggih. Eh, mungkin itu untuk Bapak Ibu. Selanjutnya saya buka untuk diskusi tanya jawab. Monggo silahkan.